Puji Tuhan, saya percaya kita datang ke tempat ini untuk memuji menyembah Tuhan, amin. Sebab hanya Allah yang layak kita muliakan untuk selama-lamanya. Firman Tuhan berkata, karena segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan untuk selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Berikan kita sorak-sorai bagi Dia, berikan haleluya, katakan haleluya. 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 Yesus Tuhan. Bapak, terima kasih untuk hari ini. Kami ada di tempat ini memasuki hari yang baru, bulan yang baru di bulan Maret ini, semuanya karena kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan dan pertolongan-Mu yang pernah terlambat bagi setiap kami. Terima kasih kalau kami ada di tempat ini merendahkan hati kami, membawa hidup kami. Kami rindu memuji menyembah-Mu dan kami percaya boleh berjumpa secara pribadi dengan Kau tempat ini. Dan kami percaya nanti waktu kami pulang tidak sama waktu kami datang. Karena kami percaya berjumpa dengan Kau Raja Kemuliaan. Di mana kami boleh Tuhan merasakan lawatan-Mu pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus, kami dedikasikan pagi hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Ibadah yang kedua dari awal pertengahan sampai akhirnya hanya untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, diberkati setiap orang yang hadir pada siang hari ini. Kami percaya Engkau memberkati setiap kami. Di dalam nama Yesus Kristus, mari semua yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Dia. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Yesus. Oh. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sekali lagi katakan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, katakan Yesus tuh. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya. Oh, kami memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya
Sekali lagi saudara dengan iman katakan, ku mau memuji. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesusnya. Sekali lagi katakan, semua kemuliaan Tuhan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Mari Bapak Ibu, mari kita sama-sama bangkit berdiri di tempat ini. Sekali lagi mari kita bangkit berdiri di tempat ini. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Sambil angkat tangan kita sekali lagi katakan, ku mau memuji-Mu Tuhan, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami sembah, kami bawa pujian, kami menyembah-Mu Bapa, menyembah-Mu Yesus, Raja kemuliaan. Haleluya, Yesus, Kau yang layak, hanya Kau yang layak Tuhan. Kami tinggikan selama-lamanya. Shikini aralabana, shikini aralabana, shandaralabo, shikini aralabana, shandaralabo, 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 shandaralabo. Kami bersyukur,
kami bangga punya Tuhan seperti-Mu. Haleluya. Terima kasih buat anugerah-Mu Bapa. Oh Yesus Tuhan, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Shalom semuanya. Yeremia 9 ayat 23 dan 24 berkata, beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah atas kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah atas kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah atas kekayaannya. Namun siapa yang mau bermegah, baiklah ia bermegah atas hal ini, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh, semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Ada berapa banyak di antara saudara yang mau menyenangkan hati Tuhan? Mari katakan bersama saya. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Kalau kita mau menyenangkan hati Tuhan, mau menyukakan hati Tuhan, firman Tuhan berkata, jangan kita bangga karena kita bijaksana. Jangan kita bangga karena kita kuat. Jangan kita bangga karena kita kaya. Tetapi kalau mau bangga, banggalah dan bersukacitalah karena kita mengenal Dia dan memahami Dia. Dialah Allah yang setia, Allah yang adil, dan Allah yang benar. Semua nilai dunia ini akan hilang maknanya bila dibandingkan dengan pengenalan akan Allah. Kita harus terus mengenal Dia lebih dalam lagi. Artinya hubungan kita dengan Tuhan adalah hal yang intim. Ini pesan Tuhan yang kuat dalam menyelesaikan amanat agung tahun 2033. Selain itu, sesuai dengan kesimpulan Kongres Lausanne di Seoul tahun 2024 yang lalu, kita diingatkan, let the church declare and display Christ together. Gereja harus declare dan display Christ bersama-sama. Declare Christ atau mendeklarasikan, memberitakan Tuhan Yesus. Siapa pribadi Yesus Kristus? Kasih-Nya, anugerah-Nya, dan perbuatan-perbuatannya kepada seluruh umat manusia. Jesus for everyone. Display Christ atau menampilkan Kristus dalam kehidupan kita. Hidup seperti Kristus, mewujudkan sifatnya, karakternya, ajarannya. Kita harus menjadi garam dan terang. Hidup yang berprestasi, hidup yang berbuah, hidup yang menjadi berkat. Dengan cara ini, maka kita akan disebut murid Kristus. Dan mereka yang melihat kita akan memuliakan Bapa di sorga. Roma 14 ayat 17 dan 18 berkata, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dalam Roh Kudus. Sebab siapa saja yang melayani Kristus dengan cara ini, ia menyenangkan hati Allah dan dihormati oleh manusia. Kita diingatkan, dalam melayani Tuhan harus berfokus kepada kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dalam Roh Kudus. Melayani Tuhan bukan memprioritaskan hal-hal yang duniawi.
Kalau kita melakukan ini, maka akan menyenangkan hati Tuhan dan dihormati manusia. Kolose 3 ayat 1 sampai dengan 4 berkata, karena itu, apabila kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah hal-hal yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah hal-hal yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kamu tampak kelak, kamu pun akan tampak bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Ayat-ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa kalau kita mau ikut dalam pengangkatan, maka syaratnya adalah mencari hal-hal yang di atas. Memikirkan hal-hal yang di atas, bukan yang di bumi. Artinya, segala sesuatu yang kita lakukan di bumi harus dinilai, dipertimbangkan, dan dipikirkan dari sudut pandang kekekalan dan surga. 1 Petrus 4 ayat 7 berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan waspadalah supaya kamu dapat berdoa. Jadi dalam menunggu kedatangan Tuhan Yesus kedua kali yang sudah semakin dekat, kita harus banyak berdoa. Memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dalam unity siang dan malam. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. Dalam menyelesaikan target amanat agung tahun 2033, saat ini kita berada di tahun 2025. Tahun 2025 adalah tahun di mana bencana alam, peperangan, ketidakpastian, krisis ekonomi akan semakin hebat. Kita berada di akhir dari akhir zaman. Seperti yang dikatakan dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan 9. Bahwa hari-hari ini kita memasuki masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Tetapi yang luar biasa, justru dalam keadaan yang seperti ini, Tuhan memberikan tema untuk tahun 2025. Dikatakan bahwa tahun 2025 adalah tahun penuaian. The year of harvest. The year of harvest. Kalau kita menyelidiki ayat-ayat yang merujuk pada penuaian atau harvest, maka terdapat beberapa jenis tuaian. Yaitu yang pertama, tuaian jiwa-jiwa yang terhilang dan membutuhkan pemulihan hubungan. Yang kedua, tuaian perluasan kerajaan Allah. Yang ketiga, tuaian berkat rohani dan jasmani. Dan yang keempat, tuaian hidup yang berbuah atau buah roh. Kelima, tuaian hidup yang kekal. Dan yang keenam, tuaian di bumi yang mengalami murka Allah. Saya percaya tahun 2025 Tuhan akan banyak berbicara tentang penuaian, yaitu seperti yang sudah disebutkan di atas. Mengenai penuaian jiwa-jiwa, kita sedang berada dalam masa penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Roh Kudus, Pentakosta ketiga sedang bergerak ke seluruh dunia. Harvest now, Jesus for everyone. Harvest now, Jesus for everyone. Kita sebagai orang percaya, kita sebagai murid Tuhan Yesus diingatkan bahwa tugas utama kita tanpa melihat apa profesi kita adalah menyelesaikan amanat agung. Hari-hari ini Tuhan selalu mengingatkan kepada kita tentang tahun 2033. Apa sebenarnya yang terjadi pada tahun 2033? Sebenarnya tahun 2033 adalah peringatan yang ke-2000 tahun
kematian, kebangkitan, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Tahun 2033 adalah peringatan yang ke-2000 tahun pencurahan Roh Kudus. Yang berarti hari ulang tahun gereja yang ke-2000 tahun. Tahun 2033 adalah peringatan yang ke-2000 tahun dilakukannya amanat agung. Tetapi pada hari-hari ini, justru Tuhan mengingatkan kepada gerejanya bahwa Pentakosta tahun 2033, setiap orang, everyone, mendapat kesempatan berjumpa secara autentik dengan Tuhan Yesus melalui kuasa dan hadirat Roh Kudus. Banyak organisasi-organisasi Kristen, aliran-aliran kekristenan yang bersepakat bahwa target untuk menyelesaikan amanat agung adalah tahun 2033. Matius 24 ayat 14 berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ini adalah salah satu jawaban dari Tuhan Yesus kepada murid-muridnya ketika ditanya, apa tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia ini? Ayat ini bisa diartikan, kalau amanat agung sudah selesai, maka sesudah itu baru tiba kesudahannya. Baru setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Kata sesudah itu bisa 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, atau beberapa tahun. Tidak ada seorang pun yang tahu. Yang jelas tidak akan lama. Karena Tuhan Yesus berkata, Aku datang segera. Jadi kalau target penyelesaian amanat agung tahun 2033, maka kita harus bersiap-siap karena waktunya sudah singkat. Saya tidak berkata bahwa Tuhan Yesus pasti datang tahun 2033. Ini tidak alkitabiah. Tetapi kalau berkata Tuhan Yesus bisa datang tahun 2033, ini alkitabiah. Karena Tuhan Yesus bisa datang sewaktu-waktu. Rick Warren yang juga percaya bahwa target penyelesaian amanat agung tahun 2033, pada tahun 2007 membentuk kelompok yang bernama Finishing the Task, menyelesaikan amanat agung. Ada 4 hal yang dia lakukan, yaitu yang disebut dengan 4B. B pertama, Bibles. Alkitab diterjemahkan ke semua bahasa. Yang kedua, believers. Memperlengkapi setiap orang percaya agar secara pribadi bisa bersaksi tentang Yesus. Yang ketiga, bodies of Christ. Mengajak gereja-gereja untuk menanam gereja di area yang belum ada gereja. Dan yang keempat, breakthrough prayer. Mengajak setiap orang percaya agar berdoa bagi mereka yang belum percaya. Ini aku, Tuhan, utuslah aku, sampai generasiku diselamatkan. Ini aku, Tuhan, utuslah aku, sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasiku diselamatkan. Selain penuaian jiwa-jiwa, maka tahun 2025 adalah tahun penuaian berkat secara materi. Haleluya! Kalau kita melihat kitab Nabi Hagai, maka di sini Tuhan berbicara melalui Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan Yosua bin Yosadak, Imam Besar. Tuhan menegur bangsa Israel karena selama ini mereka hanya sibuk membangun rumahnya sendiri. Tetapi rumah Tuhan tidak dibangun dan tetap menjadi reruntuhan. Akibatnya, yang pertama, mereka menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Mereka makan
tetapi tidak sampai kenyang. Mereka minum, tetapi tidak sampai puas. Mereka mendapat upah, tetapi tidak pernah cukup. Karena seperti ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Banyak pengeluaran yang tidak terduga. Seperti sakit, dicuri, dirampok, dan lain-lain. Memasuki tahun 2025, adakah di antara kita yang keadaannya sama seperti orang Israel pada waktu itu? Kalau kita mau mengalami penuaian berkat secara materi, maka kita harus melakukan seperti teguran Tuhan kepada bangsa Israel waktu itu. Mungkin selama ini kita hanya mementingkan rumah kita saja yang dibangun, sedangkan rumah Tuhan dibiarkan terbengkalai. Selama ini kita tidak membangun rumah Tuhan yang adalah tubuh kita. Yang kita bangun selama ini hanya kedagingan kita saja. Mari kita bertobat. Kita bangun kerohanian kita menjadi seperti gambar Yesus. Menjadi murid Tuhan Yesus. Menjadi pemenang. Saya percaya kita akan menuai berkat secara materi. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Ada pendapat dari sebagian orang bahwa persepuluhan sudah tidak relevan lagi untuk zaman ini. Alasannya, yang pertama, persepuluhan itu merupakan bagian dari hukum Taurat. Yang kedua, pada zaman anugerah sekarang ini, memberi untuk Tuhan tidak dibatasi persepuluhan saja. Tetapi kita bisa memberi lebih banyak, termasuk memberi seluruh hidup kita. Apakah pernyataan ini benar? Ini jawabannya. Kalau kita melihat dalam Alkitab tentang persepuluhan, maka akan didapatkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, persepuluhan sudah ada sebelum zaman Taurat. Ini dilakukan oleh Abraham dengan memberi persepuluhan kepada Melkisedek, Raja Salem, sebagai gambaran memberi kepada Tuhan. Yang kedua, persepuluhan dalam hukum Taurat diberikan oleh umat Tuhan dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladang. Yang ketiga, persepuluhan pada masa setelah pembuangan ke Babel. Ketika umat Tuhan tidak setia terhadap perjanjian dengan Allah, maka Allah menegur mereka. Kalau mereka ingin sungguh-sungguh kembali kepadanya, maka mereka harus menunjukkan komitmen, yaitu dengan mempersembahkan persepuluhan dari berkat yang Tuhan berikan kepada mereka. Yang keempat, persepuluhan pada zaman Yesus. Di sini Tuhan Yesus mengkritik persepuluhan orang-orang Farisi. Tuhan Yesus tidak menolak praktik persepuluhannya, tetapi Tuhan Yesus menegur mereka karena mengabaikan keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Tuhan Yesus berkata, yang satu, yaitu persepuluhan, harus dilakukan. Dan yang lain, keadilan, belas kasihan, kesetiaan, jangan diabaikan. Yang kelima, persepuluhan pada zaman anugerah masa kini. Seperti yang tadi disebutkan, bahwa ada sebagian orang yang menganggap bahwa kita berada dalam zaman anugerah. Sehingga tidak perlu ada aturan-aturan dalam memberi persembahan seperti persepuluhan. Kita bebas memberi, termasuk mempersembahkan seluruh kehidupan ini. Ini sepertinya baik, tapi tidak benar. Persepuluhan adalah jumlah minimal yang Tuhan minta kepada kita untuk dipersembahkan dari berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau yang minimal ini saja dipermasalahkan, apalagi yang lebih besar dari itu, termasuk persembahan seluruh kehidupan ini. Persepuluhan kita
berikan karena kita mengasihi Tuhan. Persepuluhan dipersembahkan dengan respon atas kesetiaan Tuhan. Allah selalu setia dan tetap setia sampai pada hari ini. Karena itu tidak perlu ragu-ragu untuk memberikan persepuluhan. Persepuluhan masih berlaku sampai hari ini. Apa berkat yang Tuhan sediakan kalau kita memberikan persepuluhan? Kita akan baca di Maleakhi 3 ayat 8 sampai dengan 12. Mari kita baca bersama-sama. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan, persepuluhan, dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Saya mau berdoa buat saudara. Tahun 2025 adalah tahun penuaian berkat secara materi. Ada berapa banyak di antara saudara berkata amin? Saya percaya Tuhan. Angkat tangan saudara. Kita katakan bersama-sama. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Mari angkat tangan kita. Berbahasa roh, yang sudah berbahasa roh, kita berbahasa roh saat ini. Tuhan berkati anak-anak-Mu Tuhan. Kami saat ini sesuai dengan tema yang Kau berikan kepada kami tahun 2025. Bahwa tahun 2025 adalah tahun penuaian berkat secara materi. Sekarang terima. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkat-Mu melimpah buat anak-anak-Mu. Berkat-Mu melimpah buat mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Yesus Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Nyanyikan pujian ini dari awal. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun tiada pernah Kau tinggalkan.
Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya akan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya akan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Lebih lagi saudara katakan Yesus, Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya akan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu mari, arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa, upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau ya Aba. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau berkati, Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau sembuhkan, Engkau hajar juga kalau kami salah Tuhan. Itu Engkau ya Aba, itu Engkau ya Aba. Terima kasih, terima kasih. Tuhan akan memberkati kita semua melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu mari introspeksi. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan, langsung minta ampun. Ampuni kami. Ampuni saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Ampuni saya. Ampuni. Kau melihat anak-anak-Mu Tuhan saat ini. Yang menyelesaikan segala sesuatu dengan Tuhan. Berkati. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus. Amin. Mari. Angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur. Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari angkat tangan kita, ucapkan syukur.
Terima kasih dengan suara, jangan diam. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Berkat-Mu melimpah buat kami. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, Kau memberkati anak-anak-Mu, Kau melihat anak-anak-Mu. Saat ini Kau sedang menyembuhkan yang sakit, sedang membebaskan yang terikat, menghibur yang susah, menguatkan yang lemah, memberikan pengharapan-pengharapan yang baru bagi yang datang dengan keadaan putus pengharapan. Tuhan terima kasih, terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari angkat tangan kita. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.